guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Sahasana. Di sini kembali lagi di channel aku. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang pemangkasan rambut. Nah, kita harus tahu dulu apa sih itu pemangkasan. Ada yang tahu? Nah, baik, saya jelaskan. Jadi, pemangkasan itu merupakan tindakan untuk mengurangi panjang rambut semula dengan teknik-teknik tertentu. Nah, disesuaikan dengan bentuk wajah, jenis rambut, perawatan, pekerjaan, dan kepribadian seseorang hingga menghasilkan model pemangkasan yang diinginkan oleh seseorang. Nah, di sini juga kita harus tahu dulu apa sih tujuan pemangkasan. Yang pertama, itu mengurangi panjang rambut. Lalu yang kedua, merubah bentuk tatanan rambut menjadi model rambut yang baru. Yang ketiga, itu mempercantik penampilan secara keseluruhan. Lalu yang keempat, itu memudahkan penataan rambut. Lalu yang kelima, itu ada mengubah penampilan rambut sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang keenam itu ada merapihkan rambut dan koreksi wajah. Lalu yang ketujuh itu menambah rasa kepercayaan diri seseorang. Dan juga yang kedelapan itu mencegah rambut jatuh ke depan wajah. Nah, kemudian di dalam pemangkasan juga ada beberapa aliran pemangkasan. Yang pertama itu ada aliran Vidal Sassoon, lalu yang kedua ada pivot point, lalu yang ketiga ada perimeter. Nah, sebelum saya ngejelasin lebih detail di sini juga ada ilmu pemangkasannya loh. Ada empat bagian. Nah, yang pertama itu ada ilmu anatomi. Anatomi itu penerapan ilmu anatomi dalam pemangkasan dipergunakan dalam menganalisis karakteristik seseorang seperti bentuk wajah, postur tubuh, leher, jenis kelamin, dan usia. Nah, lalu yang kedua itu ada ilmu biologi secara keseluruhan, yaitu lebih menekankan bentuk kepalanya, lalu arah pertumbuhan rambut, ketebalan rambut, dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga itu ada ilmu matematika. Di dalam pemangkasan juga ada ilmu matematika, jadi tidak hanya di pelajaran tapi di produktifnya juga ada. Bagaimana sih? Apakah ada yang tahu? Baik, saya jelaskan. Enggak jadi ilmu matematika itu dipergunakan sebagai kunci pembuatan sebagai berbagai macam garis pangkas, sudut, dan pengetahuan derajat atau evaluasi. Nah, penerapannya dalam teknik pemangkasan adalah dalam ilmu ukur atau geometri, lalu sudut proyeksi, dan juga ilmu ukur ruang atau trigonometri. Nah, di sini bisa kalian lihat ada gambar seleksi aksis. Nah, selalu di sini juga ada ilmu seni. Selain itu juga ada ilmu seni, yaitu garis banyak digunakan dalam pembuatan desain line atau garis pemangkasan dan pembuatan struktur pemangkasan. Dalam pemangkasan ini juga ada 4 macam garis yang sering digunakan, yaitu ada garis horizontal, garis vertikal, garis diagonal, garis lengkung. Nah, di dalam ilmu seni juga ada bentuk, yaitu dalam pemangkasan menunjukkan bentuk guntingan, lurus, atau berterap. Nah, sebelum memangkas rambut, seseorang hairdresser itu harus dapat menggunakan gunting pangkas yang tepat, karena cara memegang gunting pangkas yang salah itu dapat memengaruhi hasil pemangkasannya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk ukuran dan bagian-bagian gunting pangkas. Yang pertama itu ada points. Points itu bila bergerak. Jadi di dalam gunting pangkas yang menggerakkannya itu pointsnya. Nah, lalu yang kedua itu ada edge-gains. Edge-gains itu bila diam. Jadi di dalam gunting pangkas bagian diamnya itu di edge-gains atau bilah diam. Lalu blades. Blades itu bilah, lalu heel. Heel itu poros,
selanjutnya pivot itu tangkainya, lalu shake itu tempat jari manisnya, lalu handless itu tempat ibu jarinya. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian gunting pangkas, kita masuk ke teknik-teknik menggunakan gunting dan sisir pangkas. Nah, ini intinya. Nah, yang pertama kalian masukkan dulu jari manisnya ke dalam lubang gunting. Nah, hadapkan ke gunting, yaitu ke arah ibu jari agar tidak menusuk. Lalu yang kedua, kalian masukkan lagi ibu jarinya ke dalam lubang gunting. Kemudian masukkan hanya ujung jari saja. Ibu jarinya digunakan untuk mengatur atau mengendalikan buka tutupnya ujung gunting. Lalu untuk memangkas yang lebih mantap itu jari telunjuk dapat meletakkan di atas guntingnya. Nah, jadi lalu untuk latihan memegang dan menggerakkan gunting berulang-ulang sampai yakin dapat menggerakkannya itu dengan ujung jari dan lancar dan cepat ya. Setelah itu menggunting rambut sambil memegang sisirnya. Kemudian pada waktu menyisir rambutnya itu dan mengambil section, guntingnya itu tetap kita pegang ya. Jadi posisi ibu jarinya itu lepas dari lubang gunting sebelumnya dan ujung guntingnya itu menghadap ke sebelah kiri. Nah, kemudian pada waktu menggunting telunjuk, jari tengah itu menjepit ke rambutnya. Nah, jadi sisir yaitu diletakkan di ibu jari telunjuk. Nah, kemudian bila memangkas rambutnya menghadap ke sebelah kanan, itu tubuhnya maka tekanan rambut dengan punggung, tangan, dan ujung gunting mengarah ke kanan. Jika gunting mengarah ke kiri dapat menimbulkan kemungkinan potongan yang dihasilkannya itu melengkung gitu, jadi nggak maksimal. Nah, kemudian untuk penipisan rambut dapat digunakan dengan menggunakan ujung gunting dengan posisi telapak tangannya itu menghadap ke bawah. Jadi penipisan rambutnya itu juga dapat dilakukan dengan posisi telapak tangan yang menghadap ke samping. Nah, kita tahu bagaimana sih cara menggunakan gunting pangkas yang baik dan benar. Nah, di sini juga ada macam-macam gunting pangkasnya. Itu ada gunting pangkas, lalu ada gunting penipis bilah dan gunting penipis bilah 2, dan juga ada razor. Nah, sebelum kita masuk ke teknik-teknik pemangkasan juga, kita harus tahu dulu alat, bahan, dan kosmetik pemangkasan rambut. Nah, yang pertama itu ada gunting pangkas. Gunting pangkas itu fungsinya untuk memangkas rambut. Lalu yang kedua itu ada gunting penipis. Fungsinya itu untuk meringankan volume rambut, mengurangi ketebalan kepadatan rambut. Lalu mempunyai ukuran yang gigi yang berbeda sesuai dengan desain pemangkasan yang diinginkan. Lalu ketiga itu ada clipper. Clipper fungsinya itu untuk memangkas rambut dengan membuat kemiringan yang sangat dekat dengan kulit kepala. Nah, lalu yang keempat itu ada razor. Razor itu berfungsi untuk mencukur bagian rambut yang tebal lalu menipiskan dengan ujung-ujungnya saat pengguntingan. Nah, lalu ada yang kelima itu ada sisir pangkas untuk menyisir rambut selama proses pemangkasan. Nah, lalu ada yang keenam itu ada sisir berekor, itu untuk membantu proses memparting rambut. Lalu yang ketujuh itu ada sisir besar untuk menyisir rambut agar tidak kusut sebelum atau sesudah penyampoan. Nah, lalu yang kedelapan itu ada sisir blow untuk mengeringkan rambut yang dikeringkan itu dengan teknik blow. Nah, yang kedelapan lalu ada jepit bergerigi itu untuk membantu menjepit saat tertingan ya. Lalu yang kesembilan itu ada botol spray untuk membasahi rambut. Lalu yang ke-10 itu ada troli. Troli itu untuk meletakkan alat bahan dan kosmetik saat proses pemangkasan rambut. Lalu yang ke-11 itu ada hair dryer. Hair dryer itu untuk membantu mengeringkan rambut. Nah, lalu kita masuk ke bahan-bahannya. Itu ada baju praktek untuk pakaian kerja sebagai beautician. Lalu ada pangkas
kepangkas untuk menutupi badan klien supaya tidak terkena air. Kemudian ada handuk kecil untuk membantu mengeringkan rambut. Lalu ada sepatu praktek untuk kelengkapan sebagai perlengkapan pribadi atau beautician. Nah, di sini juga ada kosmetiknya. Yang pertama ada hair tonic. Hair tonic itu untuk memberikan vitamin pada rambut. Lalu ada sampo, itu untuk membersihkan rambut. Kemudian ada conditioner. Conditioner itu untuk menghaluskan rambut. Nah, di sini juga kita masuk ke teknik pemangkasan rambut. Yang pertama itu ada pemangkasan rambut solid. Nah, tujuan dari pemangkasan rambut solid itu untuk memahami alat dan bahan kosmetik pemangkasan rambut, teknik solid, dan juga dapat melakukan pemangkasan rambut teknik solid. Nah, kemudian apa sih itu teknik solid? Nah, di sini teknik solid itu pemangkasan atau garis lurus yang dilakukan dengan sudut evaluasi 0 derajat ya, atau pemangkasan yang dilakukan tanpa melakukan pengangkatan. Nah, di sini juga ada komponen pemangkasan solid. Yang pertama itu ada dari bentuk solid ini menunjukkan gunting lurus dengan pengangkatan 0 derajat. Nah, memiliki kesan berat. Nah, kemudian ada teksturnya. Teksturnya itu pasif dan juga dikatakan sebagai tekstur pasif karena semua cahaya yang jatuh pada permukaan rambut dipantulkan secara sempurna sehingga rambut itu terlihat bercahaya gitu. Kemudian dari struktur pemangkasan rambut yang terdapat pada daerah interior rambut dan rambut yang terpanjang jatuh pada ketinggian yang sama dari rambut yang pendek. Kemudian di sini juga ada jenis-jenis pemangkasan solid. Yang pertama itu ada solid paralel. Kemudian ada solid diagonal ke belakang dan juga sebaliknya ada solid diagonal ke depan. Nah, kita akan menjelaskan teknik pemangkasan solid paralel terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama kalian itu harus bagi parting atau bagi menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Nah, kemudian kalian ambil tuh selapis demi selapis rambut dari belakangnya sebagai pola garis pangkal lurus, garis pola yang digunakan sebagai patokan pangkasan, dan lakukan selapis demi selapis dari mulai bawah. Nah, kemudian garis dulu tuh pola pemangkasannya digunakan sampai seterusnya. Nah, sebagai patokan pangkasan yang melakukan selapis demi selapis dari bawah. Nah, kemudian selanjutnya garis pola pangkas horizontal itu diagonal horizontal digunakan seterusnya sampai patokan pangkasan dan lakukan seperti biasa ya. Kemudian kita gunakan punggung tangan untuk meratakan potongan antara bagian pertama dan kedua, dan untuk mengecek tingkat kepanjangan rambut pada setiap section. Nah, kemudian lakukan hal yang sama secara berulang-ulang hingga lapisan rambut yang terakhir itu pemangkasannya section ketiga dan keempat pada umumnya sama dengan bagian ke-1 dan keduanya. Kemudian kita cek tuh kesimetrisannya hasil dari pangkasan dengan cara menarik untayan rambut pada bagian paling luar ke arah tengah. Nah, kemudian selanjutnya melakukan cross check. Kalian cross check dulu, setelah itu melakukan lihat kembali hasil pemangkasannya. Kalau misalkan ada yang tidak rata, kemudian ratakan kembali. Nah, kemudian melakukan penataan dengan melakukan hair dryer dan mengeblow. Nah, itu. Nah, lalu kemudian kita masuk ke teknik pemangkasan solid diagonal ke depan ya. Nah, pertama seperti biasa kita parting dulu menjadi 4. Nah, kemudian buat garisnya pangkas menggunakan seleksial aksis ya.
dengan arah diagonal ke depan. Lalu ambil tuh selapis demi selapis bagian belakangnya sebagai pola pangkas diagonal ke depan. Nah, digunakan sebagai patokannya. Nah, kemudian pangkasannya itu dilakukan sesuai dengan sectionnya yang telah dibuat secara berulang hingga lapisan rambutnya itu terakhir membentuk diagonal ke depan. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama berulang-ulang. Lapisan rambut yang terakhir itu pemangkasan parting ketiga dan keempatnya. Nah, pada umumnya sama dengan pada bagian ke-1 dan kedua. Nah, kemudian kita cek dulu tuh kesimetrisannya, hasil dari pemangkasannya. Nah, itu lakukan mulai cek dan dengan cross check. Lalu kita melakukan penataan styling ya, diakhirkan dengan penataan mengeblow seperti biasa di blow. Nah, kemudian kita masuk ke teknik pemangkasan solid diagonal ke belakang. Nah, sama seperti yang sebelumnya kita rambutnya bagi dulu menjadi 4 bagian. Setelah itu kita ambil selapis demi selapis bagian rambut belakang sebagai pola garis pangkas diagonal ke belakang. Nah, kemudian garis tuh pola pemangkasannya seperti biasa ya. Tadi sih cara-caranya cuma agak beda sedikit gitu. Nah, lalu selapis demi selapis sesuai dengan sectionnya ya yang telah dibuat. Setelah itu kita cek tuh kesimetrisannya sama tuh ya pemangkasannya dengan menarik utayan gitu, utayan rambut. Setelah itu lihat kembali itu hasilnya potongan. Bila ada yang tidak rata maka ratakan kembali gitu. Dan juga diakhirkan dengan styling, mengeblow atau memakai hair dryer. Nah, lalu kita masuk ke pemangkasan teknik graduasi. Nah, teknik graduasi kan tadi udah tuh teknik solid. Nah, kita masuk yang kedua yaitu teknik pemangkasan rambut graduasi. Jadi, graduasi itu pemangkasan yang bergerak dengan menggunakan sudut pengangkatan 0 derajat sampai 60 derajat secara berurut ya. Kemudian kita masuk tuh ke komponen desain pemangkasan graduasi. Pertama itu kita lihat dari bentuknya, sama ya seperti tadi. Bentuk pemangkasan graduasi itu menghasilkan bentuk pemangkasan yang berperan dan memberikan kesan rambut berat. Kemudian kita lihat dari teksturnya atau susunan permukaan rambut ya. Dalam pemangkasan graduasi itu teksturnya ditampilkan dengan permukaan rambut yang lurus itu pasif dan rambut yang berterap itu aktif. Nah, kemudian kita masuk ke struktur kerangka pemangkasan dan pemangkasan graduasi. Struktur rambut yang terpanjang itu terdapat pada daerah interior dan rambut yang lebih pendek jatuh pada bagian eksterior. Nah, kemudian kita masuk ke perubahan sudut pemangkasan. Dalam pemangkasan graduasi mempunyai proyeksi yang berbeda ya. Semakin besar sudut pemangkasannya, maka semakin tinggi juga proyeksinya. Nah, kita mulai dari 0 derajat, 15 derajat, 22,5 derajat, 45 derajat, langsung ke 60 derajat. Kemudian kita masuk ke pola pemangkasan teknik graduasi. Nah, kita kalau tadi kan polanya pemangkasan teknik solid itu ada 3 ya. Nah, sama di pemangkasan teknik graduasi juga ada 3. Pertama, itu ada pola pemangkasan graduasi paralel, yaitu yang kedua juga ada pola pemangkasan graduasi diagonal plus, dan yang ketiga itu ada pola pemangkasan graduasi diagonal min. Kita harus tahu dulu apa sih itu pemangkasan graduasi paralel. Jadi pemangkasan graduasi paralel itu pola pengangkatan graduasi dengan pola pengangkatan berupa garis sejajar yang menghasilkan potongan yang sama tingginya. Nah, mulai dari sudut pangkas, muka hingga belakang sama besar. Kemudian pola pemangkasan graduasi plus itu sering disebut dengan increasing. Nah, graduasi ini merupakan pola pemangkasan yang lebih banyak pada bagian belakangnya ya, dibanding lebih sedikit daripada dan juga lebih sedikit daripada yang bagian depan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pola pemangkasan graduasi min. Ini merupakan pola pemangkasan yang lebih banyak di bagian depannya. Kan tadi belakangnya, sekarang depannya dengan bagian belakangnya. Nah,
Lalu kita langsung saja masuk ke tekniknya. Teknik pemangkasan yang pertama itu ada pemangkasan graduasi paralel. Nah, kita masuk ke polanya. Pola pemangkasan graduasi paralel. Pertama, kalian garis dulu pemangkasan horizontal, pengangkatan horizontal. Nah, kemudian kalian garis tuh pola pemangkasan diagonal ke belakangnya atau juga diagonal minnya. Nah, setelah itu garis tuh pola pemangkasan diagonal ke depan. Kemudian kita masuk ke pemangkasan graduasi paralel. Pertama kan seperti tadi ya, bagian pertama bagi dulu yang keempat empat bagian parting. Kemudian kita ambil tuh selapis demi selapis bagian belakang pada garis pangkal horizontalnya. Nah, kemudian kita pangkas tuh bagian pertama dan kedua secara horizontal dengan sudut pengangkatan 0 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan sudut pemangkasan 22,5 derajat. Kemudian kita langsung lanjutkan dengan pemangkasan sudut 45 derajat. Nah, setelah itu pada rambut bagian sampingnya itu di atas telinga diturunkan satu, lalu pangkas tuh dengan kepanjangan sesuai sudut pengangkatan graduasi, yaitu 22,5 derajat. Dilanjutkan sampai ke 60 derajat, selapis demi selapis. Selanjutnya kemudian setelah itu lakukan pengecekan dengan cara melakukan cross check ya. Kemudian di akhirnya itu kita melakukan styling menggunakan hair dryer. Nah, kemudian kita masuk ke teknik pemangkasan graduasi min. Nah, pertama kita bagi dulu rambutnya atau parting menjadi 4 bagian. Lalu dimulai dari bagian samping dengan garis pengangkatan dimulai dari sudut 0 derajat, kemudian sudut pengangkatan 22,5 derajat, dilanjutkan sampai ke 60 derajat. Kemudian setelah itu kita tekankan rambut pada bagian poni dan bagian sampingnya sesuai dengan garis pola pemangkasan diagonal min. Kemudian lihat tuh kembali, jika ada yang kurang rata maka ratakan kembali. Nah, jika sudah seperti itu, keringkan rambut menggunakan hair dryer dan blow. Kemudian yang ketiga kita masuk ke teknik pemangkasan graduasi plus. Nah, pertama sama tuh kita garis dulu, lalu pangkas diagonal plus tampak samping, kemudian parting menjadi 4 bagian. Setelah itu dimulai dari pengangkasan dari bagian rambut di atas telinga sampai pangkal horizontal dan bagian belakang dengan garis pangkas diagonal plus. Nah, setelah itu lapiskan rambut di atas telinga dipangkas, kemudian rambut pada bagian belakangnya itu dipangkas dengan garis dan pola pengangkatan diagonal plus dan sudut pengangkatan juga 0 derajat. Berterap berikutnya dengan melakukan pengangkatan dengan menggunakan sudut evaluasi 22,5 derajat. Setelah dilakukan terus pengangkatan bagian belakang, kemudian lihat tuh kembali hasil potongannya. Bila menentukan layanan rambut yang kurang rata, maka ratakan kembali. Dan juga styling tuh menggunakan hair dryer dan mengeblow. Baik, kita masuk ke teknik pemangkasan berterap penuh atau layer. Nah, jadi pemangkasan berterap penuh ini dikenal dengan istilah layer. Itu adalah pemangkasan yang dilakukan dengan sudut evaluasinya itu 90 derajat sampai 180 derajat pada bagian rambut kepala lebih panjang dibandingkan dengan rambut bagian luar kepala. Nah, sini juga ada jenis-jenis pemangkasan layer. Nah, yang pertama ada basic layer atau juga disebut dengan uniform layer. Nah, pemangkasan uniform layer ini adalah pemangkasan dengan sudut evaluasinya itu 90 derajat, merupakan bentuk pemangkasan mengikuti bentuk kepala, kepanjangan rambut yang sama. Nah, kemudian yang kedua itu ada pemangkasan enclosed layer. Itu adalah pemangkasan dengan sudut evaluasi 180 derajat dengan hasil pemangkasan rambut pada bagian luar kepala lebih panjang dibandingkan dengan bagian puncak kepalanya. Nah, setelah itu kita masuk ke
komponen desain pemangkasan uniform layer. Nah, yang pertama itu ada bentuk pada pemangkasan uniform layer menunjukkan bentuk desain gunting rambut yang membulat sesuai dengan bentuk kepalanya dengan kepanjangan rambut yang sama panjangnya. Kemudian dari teksturnya, permukaan rambut bertekstur itu aktif. Jadi seluruh cahaya yang jatuh diserap seluruhnya itu tidak cahayanya itu dipantulkan kembali. Nah, jadi jatuhnya ujung rambut itu tersusun dengan teratur. Nah, kemudian kita lihat dari struktur kerangka pemangkasannya. Nah, di sini ada struktur kerangka pemangkasan di setiap kepanjangannya rambutnya itu jatuh di daerah yang sama. Struktur kerangka pemangkasan uniform layer ini dengan kepanjangan rambut yang sama. Nah, kemudian struktur pemangkasan uniform layer juga memiliki sudut-sudut yang ketebalan rambutnya itu yang terbagi rata ya. Di seluruh kepala uniform layer memiliki sudut pemangkasan 90 derajat. Nah, kemudian kita masuk ke komponen desain pemangkasan in-cross layer. Nah, sama seperti yang di atas, bedanya itu di bentuknya ya. Itu kalau misalkan di intro layer itu memang memanjang dengan untayan rambut yang jatuh bertingkat dengan teratur. Nah, di bagian teksturnya kalau misalkan intro layer ini teksturnya aktif. Nah, kemudian di struktur kerangka pemangkasannya, misalkan di ini mah kan lebih panjang dari bagian intro layer ya. Jadi daerah exterior layernya itu lebih panjang daripada bagian intro layer. Nah, kemudian struktur pemangkasannya kalau misalkan di intro layer itu kepanjangan rambutnya lebih berat daripada luarnya. Nah, kemudian di sini ada teknik-teknik pemangkasan uniform layer. Nah, pertama itu kita ambil rambutnya mulai dari bagian poin tengahnya dengan sudut pengangkatan 90 derajat. Nah, kemudian lanjutkan pemangkasannya tuh pada daerah intro layer dengan mengambil gold line. Pemotongan sebelumnya pemangkasan dilakukan dengan sudut 90 derajat. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama pada bagian exterior layer sesuai dengan glide line. Lakukan secara samaan sehingga pemangkasannya kemudian setelah itu lakukan cross check. Seluruh bagian rambutnya itu harus rata dan juga lurus kesimetrisannya. Nah, kita langsung masuk ke teknik pemangkasan in cross layer. Sama seperti yang di atas. Nah, kita ambil dulu dari tengah sampai pola pemangkasan in cross layer. Nah, lalu lanjutkan dengan pemangkasan pada sisi sebelah kanannya dan kirinya sesuai pada seluruh rambut lapisannya. Nah, kemudian cek tuh kesimetrisannya dan hasil pemangkasan itu secara menarik untayan rambut pada bagian yang paling luar ke arah tengah. Nah, jika sudah panjang dan ratanya itu tidak dilakukan, lalu lakukan kembali cross check dan juga di akhir melakukan styling menggunakan hair dryer dan mengeblow. Nah, kemudian kita masuk ke teknik pemangkasan rambutnya. Nah, di sini ada 6 teknik. Apakah ada yang tahu? Nah, sebelum misalkan ada yang belum tahu, pertama itu ada teknik pemangkasan rambut blowout cutting. Ada knotting cutting, kemudian ada sliding cutting, kemudian ada waving cutting, kemudian ada combing cutting, dan yang terakhir ada carving cutting. Nah, setelah kita menjelaskan beberapa teknik pemangkasan rambut, kan yang pertama tadi ada teknik pemangkasan solid, kemudian teknik pemangkasan graduasi. Nah, yang terakhir itu ada teknik pemangkasan berterap penuh layer ya.
Setelah kita menjelaskan sampai akhir, di sini juga ada keselamatan kerjanya. Nah, yang pertama itu ada alat-alatnya itu harus disterilkan terlebih dahulu. Nah, kemudian mengecek aliran listriknya. Kemudian jangan menggunakan barang-barang yang sudah rusak gitu. Kemudian hindari menggunakan handuk yang belum dicuci. Nah, kemudian cat yang digunakan harus dalam keadaan kering. Kemudian selalu menjaga kebersihan. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.